Oke, apa itu AI? Nah, hari ini kita akan, tadi saudara sudah mendengar tentang generasi Daniel, dan sekarang adalah pengenalan AI. Nanti yang ketiga, saudara akan belajar tentang bagaimana kita berbicara dengan AI. Lalu yang keempat, apa kata Alkitab tentang teknologi. Nah, ini saya harap akan menolong Bapak Ibu mengerti sikap gereja atau sikap kita sebagai orang Kristen itu bagaimana. Jadi kita akan berbicara tentang apa kata Alkitab tentang teknologi. Kemudian yang kelima, bagaimana memakai AI untuk melakukan studi Alkitab. Nah, saya berharap punya banyak waktu, karena itu saya harus cepat, ya. Oke, basic pengenalan AI. Pak Max ini nanti akan cepat ya. Jadi habis ini kita akan belajar bagaimana memakai fokus untuk berbicara dengan AI. Oke, apa itu AI? Kalau saya ingin jelaskan kepada saudara, AI itu mesin, Bapak Ibu, mesin. Tapi bukan mesin yang bisa dilihat ya, seperti speaker atau kotak hitam atau kotak komputer atau laptop, bukan. Mesin itu mesin yang diartikan di sini itu bukan mesin yang bisa dilihat, karena AI itu bukan barang. Tetapi AI itu software atau perangkat lunak yang nggak bisa dilihat, program. Ya, mungkin Bapak Ibu bilang, oh kan ada robot itu AI. Iya, robot itu cuma badannya. Di belakang robot yang menjalankan robot itu adalah program, ya. Nah, tetapi kekhususan dari AI ini adalah dia teknologi yang beda dari teknologi-teknologi sebelumnya. AI ini adalah teknologi yang bisa belajar, Bapak Ibu. Aneh kan? Tapi tidak aneh. Ini mesin yang bisa belajar. Kalau saudara katakan ke AI, oke, kamu jangan pakai bahasa yang sulit-sulit. Aku pengen kamu menulis ke saya dengan atau menjelaskan ke saya dengan bahasa yang sederhana. Maka dia akan berubah. Dia tahu. Dan kalau saudara nanti lakukan lagi dengan AI, dan saudara sudah login, artinya saudara sudah sebelumnya sudah terekod dengan AI, maka AI tidak akan lagi memberikan kepada saudara bahasa yang tinggi-tinggi yang saudara tidak mengerti. Ya. Kalau saudara berkata, saya adalah anak umur 17 tahun, maka ia akan memakai bahasa yang sangat informal, sehingga saudara bisa sangat akrab dengan AI. Jadi AI ini mesin yang bisa belajar, Bapak Ibu. Bukan teknologi-teknologi lama yang tidak bisa belajar karena mereka statis. Ya. Selain bisa belajar, mereka juga bisa berpikir. Jadi saudara, ketika saudara mengatakan, misalnya saudara minta, AI tolong ringkaskan satu artikel yang panjang ini menjadi artikel yang menjadi ringkasan yang pendek untuk menjelaskan isinya. Berikan saya deskripsi yang sangat pendek, satu paragraf untuk menjelaskan artikel yang isinya 15 halaman. Lalu dia akan jelaskan ya dalam paragraf yang sangat pendek. Dan ketika dia melakukan itu, saudara mungkin, kok penjelasanmu kok tidak terlalu lengkap ya? Bisa nggak kamu berikan yang padat berisi sehingga seluruh isi yang penting-penting itu bisa masuk dalam satu paragraf saja? Lalu dia akan balik dan akan berpikir. Dia akan muter-muter, saudara. Muter-muter bukan untuk cari sinyal, tetapi dia akan muter-muter untuk melihat mana yang penting dan mana yang perlu diulang. Maka dia akan ngulang. Penjelasan itu tidak sama dengan sebelumnya, karena dia sudah berpikir lebih keras untuk memberikan hasil yang lebih cocok dengan apa yang saya minta. Saudara pernah nggak lihat satu mesin atau satu teknologi yang bisa lakukan seperti itu? Luar biasa. Dan saudara, AI ini semakin hari semakin pintar. Dia mampu melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Seperti tadi ya, meringkas, mengevaluasi, menganalisa, mengedit. Bahkan kalau saudara punya tulisan yang amburadul, karena saudara nggak pinter nulis, jadi tulisan saudara tuh susah dibaca, saudara bisa kasih kayak AI, tolong rapikan tulisan saya supaya tulisan saya tuh mudah dimengerti oleh orang lain. Dalam hitungan detik langsung tulisan saudara yang berantakan itu saudara akan diberikan tulisan yang jauh lebih baik tanpa mengubah isinya, inti isinya. Dia juga bisa menilai. Jadi kalau saudara tanya AI, tolong
lihat tulisan ini. Apakah tulisan ini tulisan yang cukup bagus untuk dipakai membuat pidato yang akan saya berikan kepada misalnya ya, kepada masyarakat RT saya, sehingga saya bisa pidato saya bisa dimengerti. Akan memberikan evaluasi tuh. Oh, pidato kamu itu kurang ini, atau kalau bisa ditekankan bagian ini akan sangat bagus. Dia bisa memberikan usulan-usulan bagi tulisan yang saudara inginkan. Nah, saudara, itu AI, mesin yang bisa berpikir, mesin yang bisa belajar, dan mesin yang bisa berpikir. Luar biasa. Nanti kita akan belajar lebih banyak ya. Oke, kenapa kok AI itu bisa begitu pintar dan begitu bagus? Karena apa? Terdiri dari dua hal, yaitu machine learning. Machine learning itu artinya apa? Mesin yang bisa belajar. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tetapi yang kedua ada LLM atau Large Language Model. Kenapa kok AI bisa pintar melakukan tadi yang biasa dikerjakan atau tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia? Karena AI itu sudah di-training dengan data yang sangat besar. Sebesar apa? Seluruh internet. Jadi kalau saya tanya saudara orang pintar atau enggak pintar? Saudara kira-kira kalau mengakunya gimana? Kamu anak pintar enggak? Oh, pintar. Apa dasar pemikiranmu kenapa kamu bilang pintar? Karena nilai? Oh, karena Tuhan menciptakan kamu pintar. Oh, banyak orang diciptakan Tuhan tapi tidak dipakai otaknya. Iya, memang punya otak ya, tapi kadang-kadang kita malas, tidak mau belajar sehingga otak kita nggak bisa pintar. Ya, saudara, biasanya orang mengukur pintar adalah dari banyaknya pengetahuan yang kita punya, ya enggak? Kalau saya tanya dia, kamu tahu nggak tentang penyakit usus? Nggak tahu. Kamu tahu nggak tentang ilmu hukum? Hukum tentang hak cipta? Tahu nggak? Oh, tidak. Oke, tanya lagi tentang musik, tentang arsitek, tentang bangunan, tentang apa? Saudara bisa jawab nggak? Nggak. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak belajar tentang itu. Ya, kalau orang yang belajar tentang itu biasanya dia akan membaca banyak sekali buku dan mendengarkan kuliah banyak sekali tentang hal itu sehingga lama-lama kita tahu, ya enggak? Nah, saudara, AI itu bisa ditanya apa saja. Kenapa? Karena seluruh data yang ada di internet itu sudah dibaca oleh AI, ditrainingkan ke dia untuk dia belajar semua bidang ilmu. Saudara pernah menemukan informasi yang tidak ada di internet? Hampir enggak. Karena banyak sekali. Kalau itu direpresentasikan menjadi buku, saya kira mungkin ada puluhan juta buku yang ada di internet. Dan AI sudah membacanya semua dan sudah belajar semuanya. Nah, yang membedakan manusia dengan AI itu apa? Apapun yang dipelajari oleh manusia, dia selalu lupa, ya enggak? Kalau saudara sudah belajar 400 buku, kira-kira berapa buku yang saudara akan ingat isinya? Saya ingat cuma satu paragraf dari satu buku. Satu buku sudah pernah saya baca, tapi kalau ditanya apa isinya, mungkin hanya bisa deskripsikan. Kalau setiap bab saudara sudah jelaskan, aduh sudah lupa, ya. Tetapi saudara, puluhan juta buku yang sudah dibaca oleh AI, itu AI ingat. Karena dia mesin, karena dia komputer. Dan lebih lagi, AI kalau ditanya apapun dari bahan yang dia baca, dia bisa menjelaskan itu kepada kita. Jadi saudara, hanya satu kata yang saya ingin sampaikan kepada saudara. AI punya data yang luar biasa, yang lebih banyak dari siapapun, dan dia ingat semuanya yang dia baca. Sehingga kalau saudara tanya apapun, AI akan memberikan kepada saudara. Nah, saking banyaknya bahan yang AI punya,
kalau saudara tanyanya ngawur, dia juga bingung. Kalau nanyanya tidak spesifik, dia juga bingung. Kalau nanya saudara tidak jelas, AI-nya juga bingung, karena ini ada banyak banget nih, yang mau kamu yang mana nih? Jadi bukan karena dia nggak bisa baca, tapi karena saudara tidak menanyakan pertanyaan yang spesifik. Lah AI punya, misalnya ada berapa macam musik, padahal di dalam AI tahu ada 50 banyak lebih macam musik ya. Tetapi kalau saudara cuman tanya sesuatu yang sangat sepele, AI akan bingung. Lah kamu nanyanya nggak spesifik gitu ya. Nah karena itu saudara, AI sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun AI semakin lama semakin pintar. Dan para ahli sudah mengukur kepandaian AI itu bukan level S1, tetapi sekarang sudah level PhD, doktor di dalam semua bidang ilmu. Itu sebabnya saudara mau tanya segala macam penyakit, tahu. Saudara mau tanya segala macam tentang hukum, dia tahu. Semua hal tentang ekonomi, perkembangan teknologi, tentang apapun juga AI tahu. Saudara boleh coba ya. Asal saudara menanyakan, nanti kalau udah belajar menanyakan dengan baik, AI akan bisa menjawab. Karena itu saudara, semakin lama AI menjadi semakin pintar, ya, lebih pintar dari apapun. Dulu masih bisa diukur parameternya, sekarang sudah tidak bisa diukur parameternya. Dia di training semakin banyak dan semakin banyak data dan semakin pintar, karena dia di trainingnya tuh suruh baca bahan itu semakin lama kan semakin sering ya. Jadi dia tuh disuruh baca semakin sering, jutaan kali bahan-bahan yang ada di internet, sehingga dia semakin hafal, semakin tahu, dan semakin semakin banyak belajar. Ya, bukan hanya dia tahu data itu, tetapi dia belajar mengolah data-data itu, sehingga dia bisa memberikan bahan-bahan itu bahkan yang belum pernah ada di dalam internet, dia bisa mengolah dan membuat kalimat-kalimat baru yang tidak ada di internet. Ya, karena dia sangat pintar sekali. Oke, saudara, cukup untuk itu. AI sekarang adalah menjadi masa depan. Karena apa? AI sekarang sudah ada di mana-mana. Semakin lama akan semakin banyak perangkat elektronik yang dikendalikan oleh AI. Saudara, dulu kalau saudara berkata AI, AI itu ada di di media sosial, di akun-akun. Kalau saudara punya akun media sosial, di belakang media sosial itu ada mesin AI menjalankan. Entah itu Instagram, Facebook, atau apapun tuh ada AI-nya. Kalau saudara memakai Google Maps, di belakang Google Maps itu ada AI, karena AI yang menjalankan ya pilihan-pilihan jalan yang saudara pakai. Di belakang Google itu juga ada AI, karena saudara, apapun yang ditampilkan oleh Google itu yang mengatur hasil pencariannya itu adalah AI. Saudara mau pesan tiket dengan Traveloka, mau pesan hotel dengan Traveloka, atau kereta api dengan Traveloka, semua di belakang itu ada AI-nya. Sekarang saudara pakai email, di belakang email itu juga yang mengatur adalah AI. Jadi saudara mau tanya program apapun yang sekarang ini dijalankan secara bisnis, itu hampir semuanya sudah dilakukan oleh AI. Dan di Amerika, saudara, lebih dari 60 perusahaan sudah memakai AI. Dan Indonesia sudah menyusul. Hampir semua yang dilakukan oleh manusia sekarang memakai AI. Jadi saudara kalau belajar AI sekarang tuh sebenarnya udah terlambat, karena AI itu sudah masuk ke dalam semuanya. Kalau saudara berkata saya nggak pernah pakai AI, pada dasarnya saudara sudah pernah tanpa saudara sadari, ya. Karena itu saudara, AI sudah ada di mana-mana dan AI sudah dipakai oleh siapa saja. Karena sekarang saudara punya HP, saudara dengan punya HP, di dalam HP saudara sudah ada AI. Jadi kalau saudara mengatakan saya nggak mau pakai AI, itu sama sekali bohong. Karena apa? Kalau saudara nggak mau pakai AI, jangan pakai HP. Itu di dalam HP itu semua sudah di-run oleh AI. Kalau saudara nggak mau pakai AI, jangan pakai Google Map. Saudara harus ngafalin jalan sendiri.
Kalau saudara nggak mau pakai AI, itu semua kontak, nomor kontak yang ada di HP saudara itu semua yang ngatur AI. Makanya saudara hanya taruh nomor 081 aja, semua yang lain keluar. Itu siapa yang ngatur AI? Jadi kalau saudara mau nggak bilang, saya nggak mau AI, buang HP saudara. Saudara foto-foto, aduh fotonya jadi cantik, fotonya kan jadi bagus. Itu semua yang mengatur kenapa kulit jadi bagus ketika difoto, itu juga AI. Jadi saudara tidak ada pilihan lain kecuali saudara menerima dunia sekarang sudah AI. Ya, oke. Apa sih manfaatnya? Tadi sudah banyak saya katakan ya, saya mungkin nggak perlu mengulang lagi karena saudara sudah bisa membaca sendiri ya. Banyak. Selain bisa mengedit, menganalisa, AI juga bisa memberikan opsi-opsi. Kalau saudara ingin tahu, misalnya, saya ingin tahu perbedaan antara keselamatan dalam agama Islam dengan keselamatan dalam agama Kristen atau agama Hindu atau agama lain. Saudara kasih AI, langsung saudara akan mendapatkan jawaban. Saudara ingin tahu suku Toraja, apa kebiasaan orang Toraja, dan apa budaya orang Toraja, dan apa bahasa Toraja, maka saudara akan mendapatkan itu dalam 1 detik. Ya. Saudara ingin menjelaskan satu konsep tertentu kepada AI tolong jelaskan kepada saya konsep baptisan dari sudut pandang Yohanes misalnya. Langsung semuanya akan diberikan oleh AI. Jadi, dia sangat pintar sekali gitu ya. Sekarang bukan hanya teks tetapi gambar juga pintar, bahkan video, audio juga AI bisa membuat dengan sangat cepat. Kalau saudara punya satu khotbah yang cuman audio saja, saudara bisa kasih ke salah satu aplikasi AI, maka khotbah yang cuman didengar itu saudara bisa dapatkan itu teksnya secara otomatis. Atau kebalikannya, saudara punya teks, lalu saudara ini gimana teks ini bisa dibacakan dengan, tapi saya nggak punya orang, suara saya juga kurang bagus. Saudara bisa minta AI yang membacakan dan direkam, dan saudara bisa mendapatkan rekaman dari teks yang saudara kasih ke AI. Segitunya Bapak Ibu, ya. Saudara punya foto, di dalam foto itu ada 50 orang. Tapi yang penting itu sebenarnya cuma di paling depan yang saudara inginkan. Saudara bisa minta AI untuk menghapus semua gambar orang-orang yang ada di belakangnya yang saudara nggak mau. Bahkan, saudara bisa pakai gambar orang yang sudah meninggal, itu untuk diubah oleh AI, untuk dia menggendong cucunya yang baru lahir, yang dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tapi dia bisa menggendong cucunya yang baru lahir hari ini. Dan dia akan mendapatkan foto perfect dari orang yang sudah mati ini menggendong cucunya yang baru aja lahir 10 tahun kemudian setelah dia meninggal. Saudara punya gambar kucing yang ada di kandang, kandangnya jelek sekali. Saudara akan minta AI, tolong kandang ini dibuat menjadi kandang yang sangat bagus sekali, yang warnanya beda dengan kandang saudara. Dalam hitungan detik foto saudara sudah berubah, ya nggak? Anak muda sangat, saudara nggak punya baju bagus dan bermerek, saudara kasih foto saudara yang pakai baju yang biasa, wah langsung diganti dengan baju yang bermerek dan luar biasa. Saudara, AI bisa melakukan apa saja yang saudara inginkan, ya. Oke, itu manfaatnya. Itu kalau itu untuk pelayanan, Bu, apakah ada gunanya? Oh, banyak sekali. Saudara, pelayanan khotbah bisa dibantu dengan persiapan. Nah, itu cuman ya, hati-hati ya. Saat ini ada banyak sekali pendeta-pendeta yang memakai AI dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab. Dia meminta AI membuat khotbah untuk dia. AI tolong buatkan khotbah dari Matius 28 ayat 19-20. Bisa nggak? Bisa. Tetapi itu khotbah saudara bukan? Bukan. Itu khotbahnya AI. Terus, saudara nggak cuma sampai di situ. Khotbah itu saudara khotbahkan tanpa mengaku bahwa itu punya AI. Nah, saudara, ada cara yang sangat bodoh dan sangat tidak bertanggung jawab dalam memakai AI. Saat ini,
sudah terlalu banyak korban, terkhusus orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang memakainya dengan sangat tidak bertanggung jawab. Dan bahkan saudara, ada beberapa pendeta di Jakarta yang sudah di blacklist oleh gereja tertentu karena dia khotbah memakai AI tanpa diolah. Karena itu sangat menyakitkan hati jemaat, karena jemaat tahu ya seberapa pinter sih pendeta itu gitu ya. Kok tiba-tiba ketika khotbahnya jadi luar biasa, isinya wah sangat akademis sekali gitu ya. Mengagetkan. Dan ternyata betul saudara, bisa menolong ya, tapi harus dengan cara yang benar. Penerjemahan Alkitab juga Bapak Ibu, saat ini banyak lembaga Alkitab di seluruh dunia sedang bekerja bersama dan secara intens sekali, terus rapat gitu ya, untuk menolong bagaimana penerjemahan Alkitab bisa dibantu, terutama penerjemahan Alkitab dalam bahasa suku-suku. Saudara tahu berapa banyak suku-suku di dunia ini yang belum punya Alkitab? Dulu kita cuma bisa menangis dan berdoa. Kenapa? Mungkinkah semua suku di dunia ini suatu ketika akan mendapatkan atau memiliki Alkitab dalam bahasa suku mereka? Mereka cuma bisa berdoa dan berimajinasi. Tetapi dengan keberadaan AI sekarang, mereka tiba-tiba sangat dicerahkan sekali. Ini benar-benar mujizat yang dari Tuhan. Karena apa? AI setelah diteliti, dicoba, dan dilakukan berbagai macam penelitian dan riset ya, mereka menemukan bahwa ada cara yang sangat baik sekali dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menerjemahkan Alkitab, dibantu ya, bukan oleh AI tapi dibantu oleh AI, dan itu bisa mempercepat penerjemahan Alkitab. Sehingga sekarang banyak sekali orang-orang di dunia penerjemahan Alkitab, mereka sekarang punya satu harapan besar sekali bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, seluruh suku di dunia akan mendapatkan Alkitab dalam bahasa mereka. Ya, oke. Kemudian juga pelayanan sekolah minggu sangat mudah sekali. Banyak guru bisa membuat gambar-gambar yang mereka tuh nggak pinter gambar, mereka bisa membuat gambar untuk anak-anak. Remaja juga yang dulu nggak bisa ngomong dengan bahasa remaja, sekarang sudah bisa. Untuk PI, untuk misi, banyak sekali organisasi misi bisa membuat riset atau melakukan riset untuk meneliti suku-suku tertentu yang ingin mereka capai, untuk mereka jangkau. Dulu nggak mungkin, tapi sekarang sangat mungkin sekali gitu ya, jauh lebih mudah dan sebagainya. Sampai kepada konseling dan juga bidang-bidang pelayanan yang lain. Jadi saudara, manajemen gereja sangat mudah sekali. Dulu kalau rapat majelis itu ditulis oleh notulis sekretaris, dan dia membutuhkan 2 hari untuk merekap rapat majelis. Sekarang dalam hitungan kurang dari 10 menit bisa jauh lebih baik untuk membuatnya. Jadi saudara, sangat dimungkinkan sekali ya, membuat statistik apapun, selama itu ada data digitalnya, AI bisa membuat semua urusan administrasi itu menjadi sangat-sangat mudah sekali ya. Oke. Selebihnya itu saudara, kita juga tahu AI sangat berbahaya, Saudara, kemudahan dan manfaat yang saudara lihat tadi, kalau saudara tidak hati-hati, tidak sebanding dengan bahaya yang saudara akan hadapi dengan AI, ya. Jadi sangat berbahaya. Bukan hanya film-film sci-fi yang saudara lihat seperti ini ya. Film apa ini? Terminator. Ya. Dulu film Terminator itu cuma imajinasi manusia ya. Ternyata tidak. Sekarang pun itu imajinasi manusia perlahan-lahan mulai menjadi satu kenyataan. Apa saja bahayanya Bapak Ibu? Banyak. Ada banyak sekarang beredar berita-berita palsu dan hoax dan video-video palsu yang beredar. Sekarang saudara kalau punya grup ya, grup WA, itu 50% dari isi berita yang disebarkan atau yang dibagikan atau yang di-share itu kemungkinan besar dibuat oleh AI. Dan sebagian itu hoax.
Itu bukan AI yang sengaja membuat hoax, bukan. Ada orang jahat yang ingin menjelekkan nama orang, atau menjelekkan nama pemerintah, atau menjelekkan nama keluarga seseorang atau pribadi, dan dia memakai AI untuk membuat berita-berita seperti itu dan disebarkan di dunia medsos. Bukan AI-nya yang jahat, tapi orang yang pakai AI untuk melakukan kejahatan. Banyak. Jadi saudara harus sadar ya, AI itu bisa dipakai untuk banyak sekali kejahatan. Saudara, AI juga menciptakan ketergantungan. Kalau AI dipakai dengan cara yang salah, saudara akan kecanduan. Dan saudara akan memiliki pikiran yang dangkal dan pikiran yang tidak kritis. Sangat mungkin bahkan sudah terjadi. Kemarin waktu kami melakukan pelatihan, ada satu pendeta, Bu, aku mau mengaku dosa dan aku mau bertobat. Loh, kenapa Pak? Selama ini saya memakai AI secara buta. Tidak ada orang yang mengajari saya bahwa AI itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang selama ini saya lakukan. Penjelasan yang Ibu berikan menolong saya untuk tahu dan saya harus bertobat. Saya nggak boleh pakai AI dengan cara itu. Banyak orang memakai AI tanpa sadar dengan cara yang salah. Dan itu bisa menyesatkan. Dan itu merugikan bahkan merusak pribadi. Karena itu saudara perlu hati-hati. AI itu banyak halusinasi. Kalau saudara nggak punya kepandaian, tidak punya discernment, tidak punya roh yang bisa menguji, ada banyak sekali hal yang sangat salah yang diberikan oleh AI, saudara tidak tahu. Nah, itu sangat berbahaya. Informasi saudara bisa buat dengan cara mudah dengan AI, tapi kebenaran yang ada di dalam AI itu hanya orang yang punya critical thinking dan hanya orang yang punya roh yang bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Hanya orang yang bisa menguji setiap kebenaran yang diberikan oleh AI yang tahu. Banyak sekali pendeta tertipu karena ya begitu meyakinkan dan dia tidak tahu bahwa AI itu bisa kadang-kadang bisa berhalusinasi. Apalagi kalau perintah yang diberikan itu diberikan dengan cara yang salah. Karena itu saudara harus hati-hati. Saudara, itu AI sekarang juga sudah dipakai sebagai cyber weapon untuk membunuh. Saudara, itu antara Israel dan Iran yang sekarang sedang perang, mereka tidak lagi memakai alat-alat seperti dulu ya. Tangki yang datang dan memborbardir tempat-tempat. Mereka tinggal pakai AI drone yang sudah diisi dengan alat-alat peledak, dan drone itu diterbangkan dan di tempat yang mereka inginkan dijatuhkan dan itu ngebom. Saudara, sekarang sudah sangat jahat sekali. Orang bisa memakai AI dengan sangat jahat. Nah, ini saudara mulai melihat ya. AI bisa dipakai oleh orang-orang yang memang punya niat jahat. Kalau saudara memakai AI dengan niat jahat, bisa terlaksana tidak? Bisa. Bahkan sekarang dipermudah. Tapi kalau saudara punya niat yang baik dan memakai AI dengan cara yang benar, maka niat saudara juga akan terlaksana. Bedanya begitu tipis, Bapak Ibu. Kemudahan membuat kadang-kadang orang tidak lagi memikirkan bahayanya. Ya. Jadi saudara sangat-sangat perlu sekali saudara belajar AI dengan benar supaya saudara tidak dijerumuskan bahkan disesatkan. Saat ini ada banyak sekali orang membuat artikel-artikel sesat, bahkan orang-orang Kristen membuat artikel-artikel sesat karena dibantu oleh AI. Bukan AI-nya yang jahat, saudara, tapi orang yang memakai AI untuk tujuan yang jahat. Ya, oke, karena itu Bapak Ibu, AI bisa menjadi sangat berbahaya kalau saudara punya tujuan yang salah, motivasi yang salah, dan cara yang salah. Sekalipun saudara pinter pakai AI, tapi kalau motivasi saudara adalah untuk menyakiti orang lain, motivasi saudara adalah untuk menipu orang lain, saudara ingin membuat orang lain melihat saudara seperti orang pintar, padahal saudara sebenarnya nggak ngerti apa-apa dan semua itu karena AI. Saudara bisa lakukan itu, tetapi itu akan sangat menyakitkan hati Tuhan.
tujuan saudara sangat menentukan apa yang saudara hasilkan nanti. Banyak mahasiswa pakai AI untuk tujuan yang salah. Kenapa? Saya mau dapat nilai bagus tanpa harus bekerja keras. Pendeta ingin mendapat pujian supaya kelihatan pintar dalam berkhotbah, tapi dia tidak mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menggali Alkitab dengan cara yang benar. Ya, karena itu saudara sangat berbahaya. Kalau saudara memakainya dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan cara yang benar, maka AI bisa sangat bermanfaat. Jadi saudara, Yayasan Sabda itu sebenarnya ketir-ketir itu apa ya? Khawatir ketika mengajarkan AI. Kenapa saudara? Karena ketika orang tahu kemampuan AI yang begitu luar biasa itu, saudara bisa melakukan apa saja dengan AI. Tanpa orang tahu, orang lain tahu. Kenapa? Hati, motivasi kan ada di dalam hati, Bapak Ibu. Tujuan juga ada di dalam hati saudara, bukan? Saya bisa tahu tujuan saudara, motivasi saudara tidak? Bisa enggak? Mahasiswa mungkin bisa bilang, saya pakai ya untuk belajar, tapi dalam kenyataannya dia ingin menipu dosennya. Bisa tidak? Oh, sangat bisa. Jadi saudara, tujuan dan motivasi itu kita secara manusia kasat mata nggak bisa lihat. Siapa yang bisa melihat tujuan dan motivasi saudara? Siapa? Tuhan dan saudara. Tapi kadang kita saking liciknya hati manusia, bahkan kita sendiri nggak tahu kalau kita tuh punya motivasi yang jahat. Setelah Tuhan tunjukkan baru kita tahu. Jadi saudara, dalam hal ini ya Bapak Ibu, Yayasan Sabda sangat berhati-hati. Saudara, untuk tujuan dan motivasi saudara, Sabda tidak bisa mengajar saudara. Tuhan yang bisa mengajar saudara. Karena itu tujuan dan motivasi saudara harus bertanggung jawab pada Tuhan. Tujuan saudara memakai AI untuk apa, itu saudara bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi cara memakai yang benar, kami bisa mengajarkannya. Ya, yang tujuan dan motivasi saudara harus belajar dari firman Tuhan, belajar dari khotbah yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, belajar dari buku-buku teologi, buku-buku yang baik yang saudara bisa dapatkan. Tetapi tetap itu tanggung jawab saudara dengan Tuhan. Tapi cara kami bisa lakukan itu. Karena itu saudara, kami ingin menolong saudara untuk belajar satu prinsip. Tujuan, lakukan semua yang saudara pakai untuk AI itu adalah untuk Tuhan. Kalau itu untuk Tuhan, maka saudara bisa dipastikan yang baik, kan? Nggak mungkin saudara akan menipu Tuhan. Kurang ajar kalau saudara itu menipu Tuhan ya. Oke, motivasi juga untuk Tuhan. Saudara ketika memakai, tanya diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk Tuhan? Kalau saudara melakukan itu untuk diri sendiri, hati-hati. Kemungkinan besar AI akan menyesatkan saudara, akan menghancurkan hidup saudara. Karakter saudara akan diuji. Ya. Kalau saudara lakukan semuanya untuk Tuhan, AI for God, maka saudara boleh memakai AI dengan sangat berhati-hati. Ya. Jadi satu kunci yang Sabda berikan pada saudara, AI for God. Kalau saudara memakai AI untuk Tuhan, saudara pasti akan hati-hati. Tidak mungkin saudara akan berani menyakiti hati Tuhan. Tidak mungkin saudara akan menipu Tuhan, bukan? Kalau berani ya memang saudara sudah sudah diambang kehancuran saudara sendiri. Ya, oke. Karena itu saudara, saya ingin memberikan fakta. Nggak mungkin saudara nggak pakai AI. Udah garansi. Kemarin saya tanya kepada anak-anak mahasiswa ya. Mungkin nggak saudara nggak pakai AI? Nggak mungkin. Ternyata semua mahasiswa yang ada di kampus sudah pakai AI. Padahal sekolah belum pernah ngajarin, padahal sekolah belum pernah memberi kisi-kisi, bahkan sekolah belum pernah memberikan rambu-rambu boleh tidak boleh dalam hal apa memakai AI, tapi toh semua masih sudah pakai. Jadi saudara,
Jemaat pun pasti sudah lebih pandai pakai daripada hamba Tuhan yang di gereja. Karena itu Bapak Ibu, AI is here. Sudah di sini sudah dipakai oleh semua orang. Dan bukan hanya itu, AI is here to stay. Akan ada selama-lamanya Bapak Ibu. AI itu nggak akan pergi. Oh ini cuma tren, nanti sebentar lagi nggak ada. Nggak. Para ahli sudah berkata AI itu sekarang menjadi listrik baru zaman ini. Saudara pernah kebayang listrik tidak ada? Bayang tidak? Bisa saudara hidup tanpa listrik? Bisa? Oh sulit, kalau sulit masih bisa itu Pak. Saudara bisa hidup tanpa kipas angin? Saudara bisa hidup tanpa AC? Oh bisa, karena orang Purwokerto hawanya enak. Coba saudara ke Jakarta, bisa nggak hidup tanpa AC? Saudara bisa hidup tanpa lampu? Saudara bisa hidup tanpa rice cooker? Sekarang tanya aja, anak-anak muda, siapa yang bisa masak nasi tanpa rice cooker? Ya, berantakan ya. Ya, jadi saudara harus belajar beradaptasi karena ya sekarang sudah change everything, mengubah cara kita belajar. Orang tua tahu persis tuh. Orang-orang tua yang punya anak SD itu sekarang pusing sekali karena udah nggak bisa ngajarin anaknya lagi. Cara belajarnya sudah sangat berubah sekali, apalagi mahasiswa. Cara mengajarnya pun harus berubah, tidak sama seperti dulu. Dan saudara, cara kita melayani harusnya juga berubah. Karena sudah mengubah cara kita bekerja. Saudara, di Sabda sekarang hampir semuanya cara kita yang lama sudah kita tinggalkan. Kenapa? Tidak efisien. Dan mengerjakan dengan cara AI akan membuat produktivitas bisa meningkat bisa 2-10 kali. Ya, karena itu, saudara, cara bekerja juga sudah berubah dan cara kita melayani juga seharusnya sudah berubah. Kalau tidak, maka gereja akan menjadi organisasi yang paling tidak efisien dan paling membuat tenaga yang tidak perlu, gitu ya. Karena itu, saudara, kita harus menghadapi. Bagaimana cara kita menghadapi belajar beradaptasi sekarang? Ya, karena produktivitas dan proaktif kita harus lakukan untuk menyambut dunia AI atau generasi AI ya. Nah, satu tujuan mengapa orang Kristen harus belajar AI dengan bijak adalah untuk satu hal, yaitu memuliakan Tuhan. Karena itu setiap kali memakai AI tolong saudara ingat ya, apakah saya memakai ini untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau tidak jangan pakai, karena saudara akan menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara pakai AI untuk menipu, saudara pakai AI untuk melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan, saudara tidak memuliakan Tuhan. Saudara pakai AI untuk menyakiti orang lain, itu tidak memuliakan Tuhan. Saudara pakai AI untuk menyakiti diri sendiri, itu juga tidak memuliakan Tuhan. Ya, karena itu AI for God menjadi kunci, ya, untuk saudara bisa melakukan apa saja untuk Tuhan.